wabarakatuh. Saya Taruna Remaja Kevin Salvastoriartoko dari Prodi T3 TB11 Alfa Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang runway. Sebelum saya membahas runway, saya akan memberitahu dahulu tentang bandara. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe di bawah ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Terima kasih. Bandar udara atau biasa kita sebut dengan bandara merupakan tempat pesawat udara lepas landas atau mendarat yang dimana memiliki landas pacu atau runway. Di bandar udara terdapat fasilitas-fasilitas lain seperti terminal dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas di bandar udara dapat dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas sisi darat dan sisi udara. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas runway yang merupakan fasilitas sisi udara. Kalian pasti tidak asing lagi dengan runway atau landasan pacu. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian runway atau landasan pacu. Landas pacu atau yang biasa kita sebut dengan runway merupakan sepetak lahan persegi panjang yang dibuat untuk lepas landas pesawat udara dan mendarat pesawat udara. Biasa berupa aspal ataupun minimal rumput. Sekarang kita masuk ke penamaan. Bagi kalian yang sering berpergian atau traveling menggunakan pesawat, jika kalian memperhatikan landas pacu di bandara, mungkin angka-angka ini tak asing lagi bagi kalian semua. Namun, tahukah kalian apa fungsi angka-angka tersebut pada landas pacu atau runway? Angka dan huruf inilah yang menjadi acuan bagi pilot sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat. Angka yang tertera pada landas pacu dimulai dari angka 1 hingga 36. Setiap angka yang tertera itu sesuai dengan arah mata angin dengan hitungan derajat yang disederhanakan, hingga menjadi 2 digit angka. Karena sebuah landas pacu bisa dipakai dua arah, penamaan pun ada dua dengan selisih 18. Misalnya, 09 untuk arah 90 derajat, dan di sisi lainnya 27 untuk arah 270 derajat. Seperti pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terletak di Bali. Jika terdapat dua landas pacu atau lebih, maka akan ditambahi huruf L untuk kiri, C untuk tengah, dan R untuk kanan di bawah angka-angka tersebut. Tambahan huruf tersebut berguna untuk memudahkan pilot untuk mendaratkan pesawat. Sekarang kita masuk ke teknis pada landasan pacu. Pada umumnya, landasan pacu memiliki lapisan aspal hot mix dengan identifikasi angka derajat dan arah yang dituliskan dengan huruf, serta garis-garis yang mirip dengan zebra cross pada ujung-ujungnya yang akan semakin berkurang jumlahnya garisnya bila menuju ke tengah runway. Hal ini menunjukkan saat-saat pesawat harus touchdown atau roda-roda menyentuh runway saat mendarat, serta take off atau melandas. Threshold marking, tanda berupa garis putih sejajar dengan arah runway yang terletak 6 meter dari awal runway, yang berfungsi sebagai tanda permulaan yang digunakan untuk pendaratan. Touchdown zone marking, tanda pada runway yang terdiri dari garis-garis berwarna putih berpasangan di kiri kanan garis tengah runway sebagai penunjuk panjang runway yang masih tersedia pada saat melakukan pendaratan. Aiming point marking, tanda di runway yang terdiri dari dua garis lebar berwarna putih sebagai penunjuk tempat pertama roda pesawat yang diharapkan untuk menyentuh runway saat mendarat. Center line, terdiri dari garis putus-putus berwarna putih yang terletak di tengah sepanjang runway. Kemudian kita masuk ke klasifikasi landas pacu. Berdasarkan amandemen ke-36 ICAO, hasil konferensi ke-9 yang mulai efektif berlaku sejak 23 Maret 1983, maka dibuat tabel aerodrome reference code untuk menentukan kelas landasan pacu pada sebuah landasan, atau biasa disebut dengan kode angka atau code number. Code number atau kode angka menurut klasifikasi bandar udara menurut ICAO. Kode angka yang pertama yaitu kurang dari 800 meter. Kode angka yang kedua 800 meter sampai 1199 meter. Kode angka yang ketiga 1200 meter sampai 1799 meter. Kode angka yang keempat lebih besar dari 1800 meter. Kemudian bagian-bagian runway
Yang pertama ada perkerasan struktural atau structural pavement. Adalah perkerasan yang berfungsi sebagai tumpuan pesawat. Kemudian yang kedua ada bahu runway atau runway shoulder. Adalah bagian yang berbatasan dengan structural pavement yang dirancang untuk menahan erosi akibat air dan hembusan pesawat atau tempat peralatan dalam melakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga, area keamanan runway atau runway safety area, biasa disebut dengan RESA, runway and safety area. Yang termasuk dalam area ini adalah perkerasan struktural, bahu runway, dan area bebas halangan. Daerah ini harus cukup rata dan pengaliran airnya terjamin, mampu dilalui peralatan-peralatan pemadam kebakaran, ambulans, truk penyapu runway atau sweeper, dan bila dibutuhkan mampu dibebani pesawat yang keluar dari perkerasan struktural. Kemudian yang keempat yaitu blast pad. Adalah daerah yang dibuat untuk menahan erosi pada bagian permukaan yang terletak di ujung runway akibat hembusan pesawat. Daerah ini biasanya dari aspal atau tanah yang diberi rumput. Yang kelima, runway turn pad adalah area yang terletak di samping landasan pacu atau runway yang digunakan sebagai tempat pesawat untuk melakukan putaran 180 derajat. Kemudian yang keenam yaitu stopway, adalah suatu tambahan panjang dari perkerasan yang mana sampai di luar ujung dari runway. Kemudian yang ketujuh, clearway, adalah suatu daerah bebas pandangan. Daerah yang tidak beraspal ini juga berada di luar ujung runway, yang mana sebagai pengontrol dan pemeliharaan dari otoritas bandara. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi dasar landas pacu. Terdiri dari landasan pacu tunggal, landasan pacu sejajar, landasan pacu bersilang, landasan pacu V terbuka. Landasan ini hampir sama dengan landasan pacu bersilang. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dimengerti bagi kalian semua. Saya Taruna Remaja Kevin Salvastori Hartoko, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.